Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Putri Alifa dengan NPM 2213022014. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Oke, yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia itu berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan itu berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Oke, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Next, pertama itu ada pembuluh darah. Di pembuluh darah itu ada arteri yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Lalu next ada vena, yaitu tempat pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh vena yang menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut itu venula. Oke, ada perbedaan arteri dan vena. Yang pertama itu dari sifat dindingnya tebal, elastis, itu untuk arteri. Sifat-sifatnya itu yang berbeda, ada arah aliran darah, letak, dan klubnya itu sangat berbeda. Oke, ini gambar pembuluh darah, arteri, dan vena tuh bisa dilihat. Oke, next. Next ada darah. Darah itu medium transport dari sistem sirkulasi adalah darah. Darah tidak hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari jaringan-jaringan dan paru-paru, tetapi mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh. Oke, ini fungsi darah sebagai alat pengangkut sari makanan, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Sel-sel darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping-keping darah juga atau trombosit. Nah, golongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Ada plasma darah juga. Plasma darah itu cairan berwarna kekuning-kuningan dan terdapat sel-sel darah. Oke, lanjut aja. Ada jantung. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu sebesar kepala tangan pemiliknya. Fungsi ada di bagian-bagian kanan kiri jantung itu dibatasin oleh sekat jantung. Fungsi sekat itu untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada sistem peredaran darah manusia. Satu, peredaran darah besar. Sistem peredaran besar ini dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Urutan perjalanan peredaran darah besar itu bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, dan vena cava inferior, lalu serambi kanan. Oke, next ke sistem peredaran darah kecil. Itu dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri jantung. Oke, next ke pembuluh limfa atau pembuluh getah bening. Itu adalah bermuaranya pembuluh lemak. Peredaran limfa itu adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena di kelenjar limfa diproduksi sejenis sel darah putih yang disebut limfosit untuk imunitas. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia itu ada hemofili, penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis, ada anemia, penyakit kekurangan darah, ada leukemia, adalah penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali. Lalu ada varises, penyakit pelebaran pembuluh darah. Dan yang terakhir ada hipertensi, merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Oke, sekian itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.